Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismelinda Asri dari D4 Teknologi Pembenihan Ikan NPM 18744011, jurusan Peternakan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya membuat video untuk ujian akhir praktikum MKI. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengobatan ikan. Nah, metode pengobatan pada ikan ini ada 4. Yang pertama, dengan cara penyuntikan. Penyuntikan ini yaitu kita ambil ikan, terus kita siapkan suntikan dengan yang sudah diberi obat, lalu kita tutup mata ikan menggunakan kain. Nah, sebelum itu lendir dan air pada ikan kita terlebih dahulu menggunakan tisu. Setelah itu kita suntikan obat tadi menggunakan suntikan pada punggung ikan atau pada aliran darah ikan. Yang kedua, melalui perendaman. Melalui perendaman ini, obat yang kita berikan, yang kita taruh direndam dengan air, lalu ikan yang terinfeksi tersebut kita masukkan ke dalam wadah yang sudah kita isi air tersebut. Nah, yang ketiga, oral. Oral ini yaitu penyemprotan obat terhadap pakan sebelum diberikan kepada ikan. Jadi obat tersebut sudah kita masukin ke dalam pakan lalu kita berikan kepada ikan. Nah, yang terakhir yaitu pengolesan. Pengolesan ini kita lakukan pengolesan terhadap ikan yang terserang penyakit. Nah, dari keempat ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Penyuntikan ini kelebihannya dia lebih efektif karena langsung masuk ke ikan. Namun kekurangannya kita terlalu banyak memakan banyak waktu sehingga tidak efektif waktunya. Nah, kalau perendaman ini dia efektif karena semua terkena, tapi jika obat tersebut tidak larut semuanya, maka dia akan merusak kualitas air. Oral ini penyemprotan pada pakan. Nah, pakan tersebut tidak semuanya dimakan oleh ikan, sehingga dia merusak kualitas air jika dia banyak di dasar kolam. Yang terakhir, oles sama dengan penyuntikan. Kita harus mengambil ikan satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang banyak. Yang kedua, perbanyakan probiotik. Perbanyakan probiotik ada 2 cara, yaitu gunakan 40 ml probiotik EM4 lalu campurkan air gula sebanyak 50 ml. Lalu campurkan kedua bahan tersebut, air gula dan 40 ml probiotik tersebut ke dalam jerigen yang sudah kita isi air dan kita campurkan dengan air sari nanas. Lalu kita aduk hingga rata semua bahan tersebut dan kita tutup jerigen tersebut dan kita biarkan selama 1 minggu. Cara yang kedua yaitu penggunaan molase sebanyak 60 ml. Tambahkan EM4 sebanyak 40 ml, kemudian masukkan ke dalam jerigen yang berisi air 1,9 liter. Kita tutup dan kita biarkan selama 1 menit. Itu lebih cepat dibanding yang kita menggunakan probiotik. Yang ketiga yaitu pengujian sampel darah ikan. Pengujian sampel darah ikan ini kita lakukan dengan cara pengamatan di bawah mikroskop. Yaitu kita ambil ikan, kita tutup matanya atau kita tetesi dengan bahan yang bisa membuat pingsan ikan. Lalu kita ambil darah ikan menggunakan suntikan. Biasanya kita ambil darah ikan tersebut pada saluran darah atau pada punggung ikan. Setelah itu kita jangan biarkan darah kering, sehingga setelah penyuntikan langsung taruh di bawah mikroskop untuk diamati apakah ada parasit yang menempel pada darah ikan atau ada penyakit lain. Yang keempat, uji biosai. Uji biosai adalah uji pencemaran air. Pencemaran air itu dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial. Pencemaran juga dapat merusak kualitas air, sehingga perairan jika di bawah 5 ppm dan untuk kadar oksigen biokimianya di atas 10 ppm, maka air tersebut tidak baik. Namun, suatu perairan yang tingkat pencemarannya rendah atau sebagai perairan yang baik, kadar oksigen atau DO-nya yaitu 5 ppm dan kadar oksigen biokimia atau BOD berkisar 0 sampai 50 ppm.
Yang terakhir yaitu obat kimia yang masih boleh digunakan dan di bidang perikanan. Obat kimia yang masih boleh digunakan di bidang perikanan yaitu obat kimia yang tidak membahayakan ikan. Obat kimia yang digunakan pada dosis rendah, namun manfaatnya tetap dapat dirasakan oleh ikan. Seperti contohnya methyl blue. Methyl blue itu kita dapat meneteskan 1 tetes ke dalam media atau ke dalam akuarium untuk menghangatkan air di akuarium tersebut. Itu dapat membantu benih ikan agar dia tidak mati. Nah, bahan kimia itu tidak semuanya dilarang, karena bahan kimia kita pergunakan dengan dosis yang benar. Namun jika dosisnya berlebih, maka obat kimia tersebut dapat berbahaya dalam perairan tersebut. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.